Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Pada kali ini saya akan memberikan cara atau teknik wawancara, khususnya pada penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif itu yaitu menggali data secara mendalam. Jadi bagaimana dia ketika dalam penelitian kualitatif ini dia menggali data dengan cara wawancara. Sebenarnya kita wawancara itu apa yang harus kita lakukan? Pada video ini saya akan memberikan bagaimana caranya ketika Anda nanti strategi untuk wawancaranya itu bagaimana. Simak terus videonya. Sebelum itu, ketika Anda ingin nanti wawancara, Anda harus ada beberapa yang harus dipersiapkan. Apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, yaitu Anda sendiri. Misalnya Anda seorang interview nanti Anda itu harus ada misalnya. Nah, itu Anda harus mempersiapkan bahwa diri Anda itu nanti hadir. Dan juga yang perlu Anda persiapkan yaitu sebuah pertanyaan yang sudah Anda susun sesuai dengan indikator yang telah Anda rumuskan dari rumusan masalah. Atau enggak Anda sudah mempunyai list pertanyaannya apa. Lalu yang ketiga yang harus ada yaitu adalah orang yang diwawancarai itu harus ada. Dan yang keempat itu waktu. Maksudnya waktu itu gimana? Anda nanti harus luangkan waktu kepada orang yang diwawancarai, dan Anda sendiri waktu yang paling pas untuk wawancara itu kapan. Yang kelima yaitu adalah tempat. Jadi Anda tidak ketika masih Anda dalam perjalanan misalnya, Anda itu melakukan wawancara sambil berjalan. Nah, itu kan tidak pantas. Jadi ketika itu Anda harus menetapkan tempatnya itu di mana untuk biar lebih fleksibel ketika Anda nanti melakukan wawancara kepada informan atau partisipan yang nanti Anda wawancarai. Nah, 5 syarat ini harus terpenuhi ketika nanti Anda akan melakukan wawancara di lapangan ya. Lalu apa saja yang harus dilakukan? Nah, ini strategi atau tekniknya untuk wawancara penelitian kualitatif ya. Setelah Anda tadi melengkapi persyaratan 5 tadi. Nah, sebelum melakukan wawancara kan Anda sudah mengetahui atau Anda sudah observasi dulu ke sana. Jadi Anda sudah memahami keadaan dari sekitar atau objek yang nanti Anda teliti itu, Anda sudah mengetahui situasinya itu bagaimana. Lalu tekniknya yang Anda lakukan ketika itu, Anda mencoba untuk memperkenalkan diri atau perkenalan kepada orang-orang yang nanti akan menjadi partisipan Anda. Nah, itu coba untuk Anda memperkenalkan diri. Ini ya tips yang kedua, yaitu Anda harus memahami kondisi. Memahami kondisi ini maksudnya gimana? Jadi ketika Anda perkenalan tuh pahami dulu kondisinya orang itu. Orang itu nanti misalnya Anda ingin memperkenalkan diri untuk nanti ujung-ujungnya kan wawancara ya. Memperkenalkan diri, nanti pahami kondisinya. Kebanyakan ketika mahasiswa ini salah mengambil tindakan ketika orang itu sedang sibuk, itu dipaksa untuk diwawancarai. Nah, maka hasil yang dihasilkan karena dia wawancara secara keadaannya orang yang diinterview itu tidak kondusif, maka hasilnya pun yang tidak kondusif, atau hasil yang didapatkan, data yang didapatkan itu ya tidak maksimal dengan metode penelitian Anda. Maka dari itu Anda harus memahami dulu kondisinya. Apakah sedang sibuk, ada tugas yang partisipan Anda yang Anda akan wawancarai, itu perhatikan. Memasuki yang ketiga ini Anda sudah masuk ke dalamnya ya. Anda masuk ke dalamnya kan sudah tadi perkenalan, terus memahami kondisi. Nah, ketika Anda sudah masuk ke dalamnya, Anda mulai di situ menciptakan hubungan yang baik, yang kondusif. Seperti apa caranya? Misalnya ketika Anda sudah bertemu, nanti jangan langsung Anda tanyai bla 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 bla. Anda ciptakan hubungan dengan Anda bertele-tele dulu lah bahasanya, atau kesana kesini dulu untuk membuat suasana ini agar lebih santai ketika dia mewawancarainya. Seperti apa? Misalnya begini, Anda ketika berkenalan sudah masuk, kita tanya dulu misalnya, oh tinggalnya di mana, namanya siapa, daerah mana misalnya, oh di sana ada. Misalnya Anda sudah mempunyai kenalan yang dekat dengan partisipan Anda yang Anda wawancarai, nah itu kan bisa Anda sambung-sambungkan. Dan yang kemudian, kalau memang orang yang Anda wawancarai itu berkenan langsung diwawancarai, nah itu langsung Anda wawancarai. Tapi wawancaranya bukan langsung seperti Anda, seperti reporter gitu, bagaimana Anda menanggapi itu, bukan seperti itu. Tapi kita menggunakan teknik di sini.
Kalaupun orangnya yang diwawancari atau partisipan itu merasa sibuk, jadi jangan Anda teruskan. Anda ciptakan sebuah perjanjian. Maksudnya perjanjian apa? Janji untuk wawancara di esok harinya. Atau enggak hari-hari kapan yang ketikanya waktunya luang, saya bisa berkunjung ke tempat partisipan atau dimanapun ketika partisipan ini merasa longgar. Nah, di situ bisa Anda kunjungi. Ketika sudah tercipta sebuah kondisi yang sangat akrab ketika Anda dengan partisipan Anda, maka di sini akan membuka peluang bagi Anda ini untuk nanti lebih luas, untuk nanti bebas bertanya masalah penelitian Anda. Tapi dengan syarat, ini adalah hal keempat yang harus Anda pahami, yaitu adalah memahami pertanyaan yang telah Anda buat. Pertanyaan atau wawancara yang nanti Anda akan laksanakan di lapangan itu. Ketika sudah Anda paham, Anda sangat memahaminya, maka nanti dalam Anda melakukan interview itu tidak kaku, tidak secara pertanyaan mengapa, apa, tidak seperti itu. Nanti dalam lingkup yang ngalir gitu, yang seperti ketika Anda wawancara kepada orang, seperti orang ngobrol kepada Anda. Jadi data-data itu lepas, dia bisa mengungkapkan secara biasa seperti ngobrol. Nah, hal itu yang harus tercipta nanti ketika Anda wawancara. Jadi terciptanya hal itu karena Anda sangat memahami pertanyaan, hingga pertanyaan itu Anda buat dalam bahasa yang seperti Anda ngobrol biasa, seperti itu. Nah, ini yang sering dibingungkan kepada mahasiswa ketika menciptakan hubungan yang enak itu bagaimana. Nah, sebenarnya gampang hal tersebut. Anda tinggal attitude-nya ditingkatkan atau kesopanan Anda ketika Anda wawancara itu ditingkatkan. Nah, dengan hal itu kesopanan ini seperti apa? Seperti ketika Anda ini wawancara kepada interviewan Anda, itu Anda pahami sopan santun Anda atau norma-norma yang ada di sekitar Anda. Misalnya di situ tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar misalnya. Ya mesti tidak boleh ya. Misalnya di situ tidak biasa untuk mengucapkan bahasa dengan bahasa Indonesia atau harus bahasa Jawa Kromo dan sebagainya, itu pahami dulu. Nah, ketika Anda sudah memahami kondisi beradaan di tempat itu, nanti maka Anda sudah mempersiapkan apa nanti yang harus saya sampaikan agar tidak menyinggung partisipan yang saya hadapi nanti. Lalu yang paling penting yaitu ketika nanti menjalin hubungan, tidak boleh Anda nanti ketika Anda berbicara itu Anda seenaknya sendiri. Ketika wawancara Anda sambil makan, Anda sambil tidak terlalu memperhatikan. Nah, itu jangan. Anda harus mempunyai sopan santun. Ketika salaman itu bagaimana. Lalu sopan santun lagi yang harus Anda timbulkan di diri Anda yaitu adalah rendah hati. Ketika Anda wawancara kan itu mencari informasi sebanyak mungkin. Jadi Anda harus menjadi orang yang kayak mangkok itu yang diisi air atau gelas yang diisi air. Jadi Anda menerima terus. Anda berada di posisi yang rendah. Anda menerima, tidak usah nanti ketika di tengah pembicaraan Anda langsung memutus. Nanti itu mengakibatkan partisipan Anda itu merasa tersinggung, hingga akhirnya ketika dia tersinggung, dia tidak terlalu banyak mengungkapkan data-data yang seharusnya data itu Anda dapatkan. Setelah itu, ketika sopan santun ini sudah Anda terapkan, itu mesti ada impact-nya yang baik kepada partisipan Anda, kepada Anda itu mesti ada hal yang baik sehingga partisipan itu lebih lega ketika berhadapan dengan Anda. Nah, ketika sudah lega berhadapan dengan Anda, sudah luwes banyak yang bisa diungkapkan. Ini strategi penting yang harus Anda pakai, yaitu pertanyaan Anda itu yang teratur, pertanyaan Anda itu yang berurutan, pertanyaan Anda itu yang bersangkutan. Maksudnya bagaimana? Ketika Anda menanyakan suatu hal, ini nanti kalau bisa pertanyaan itu menimbulkan jawaban yang jawabannya itu nanti Anda gali terus. Jawaban itu Anda gali terus. Misalnya ada kejadian yang memang jarang terjadi di lingkungan desa, misalnya apa terjadinya fenomena perayaan mandi malam misalnya ya, mandi malam secara berbarengan gitu. Nggak ada fenomena seperti itu. Nah, ketika itu sudah dijawabkan oleh partisipan, maka Anda gali terus, mandi malam misalnya, mandi malam, oh kira-kira itu yang dilakukan kira-kira berapa orang ya. Nah, data-data itu akan mengalir ketika Anda mengikuti alur cerita itu. Jadi Anda jangan nanti ketika pertanyaan A ke B itu sangat jauh lagi loncatnya. Jadi harus masih dalam satu koridor
Atau enggak misalnya seperti ini, kalau misalnya Anda mempunyai nanti pertanyaan yang misalnya pertanyaan A dan B itu sangat jauh sekali begini. Jadi habiskan dulu pertanyaan A ketika Anda bertanya. Nah, pertanyaan ini jangan memakai bahasa yang seperti mengintimidasi, jangan. Jadi menggunakan bahasa yang seperti orang ngobrol biasa. Dan yang misalnya ingin melanjut ke pertanyaan yang B, jadi Anda di situ nanti mulai lagi misalnya dari, oh iya Pak, ini pertanyaan yang perlu saya tanyakan juga, misalnya gimana hubungan antara A dengan B, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa di model seperti itu, dan ketika dijawab, nah itu Anda gali lagi sesuai dengan pertanyaan yang telah Anda buat nanti. Nah, ini menyusun strategi pertanyaannya ini dan nanti adab atau cara berbicaranya ini yang perlu Anda perhatikan. Lalu strategi atau teknik yang terakhir yaitu Anda ketika nanti selesai dalam wawancara, Anda akhiri dengan hal yang baik. Seperti apa nanti, misalnya seperti terima kasih atas waktunya telah berkenan untuk saya silaturahim untuk menyampaikan ini bla bla bla, dan mungkin misalnya ada lain waktu ini bisa saya sambung kembali hal-hal misalnya ada yang kurang. Nah, itu jadi Anda menyambung lagi kepada nanti kegiatan wawancara yang selanjutnya. Nah, ketika Anda menggabungkan wawancara yang selanjutnya, nanti ketika itu Anda ingin wawancara lagi, maka akan terasa mudah karena Anda sudah menjalin hubungan dan juga mempunyai janji di wawancara yang selanjutnya. Nah, itu bisa Anda terapkan nanti ketika Anda nanti wawancara kepada orang partisipan Anda. Jadi Anda tinggal mental saja ya, jangan terlalu kaku gitu aja ya, seperti terbiasa saja, anggap aja Anda itu seseorang yang sudah akrab dengan orang tersebut. Nah, begitu saja. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu video dari saya. Misalnya masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe channel ini, share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.